Banyak lo mana-mana gue tolong lagi kan. Itu yang sama Mail tadi kenapa? Ya, foto dulu. Buat yang mau motret, fotografer, saya himbau kalau setiap mau motret, Anda nggak usah senyum, Anda nggak ke foto. Anda senyum, buat apa mau manis-manisin orang ya. Selamat malam semuanya. Malam. Pertama yang ditawarin Fakti di sini adalah oleh-oleh waktu saya tadi dijemput di bandara. Yang jemput Fakti, Akbar sama Saras. Sama ditanyain mau oleh-oleh apa tidak bola gitu. Beberapa pilihan Fakti menyarankan untuk membawa kenang-kenangan dari Jalan Nusantara. Itu oleh tahan lama dan gurih katanya ya. Jadi saya udah kesana di sini saya mau ke Jalan Nusantara. Mudah-mudahan makanan yang ada di situ bisa dinikmati ya. Katanya higienis gitu, kondisi tinggi ya. Kalau ngomongin kuliah, ini teman-teman sudah semester berapa rata-rata? 8. Ada yang semester 4. Iya. Ada yang 12. Aril. Ada berapa? Ya. Tapi kalau saya pun selesai 14 semester waktu itu kuliah. Karena masuk UNAS itu susah, namanya keluar buru-buru. Iya. Jatuh 14 semester kan? Menunggu perusahaan di 14 semester ya? Di sini ya, gunakan aja 14 gitu. Karena justru nanti yang paling enak itu status adalah status mahasiswa. Betul. Nggak dituntut dapat uang, ngomong kesana kemari kesannya heroik, ke jalan teriak-teriak orang juga nggak bilang dia orang gila mahasiswa. Kalau coba orang yang nggak bilang mahasiswa bukan teriak-teriak di pasti juga orang gila. Justru kalau saat selesai kuliah itu yang paling masa-masa yang membuat Anda semua galau pastilah. Karena uang jajan berhenti, lo harus cari kerja sendiri. Itu pun tidak langsung selesai dapat kerja, makanya nikmati saat-saat menjadi mahasiswa. Boleh tepuk tangan buat mahasiswa kita yang dan ikut-ikutnya mahasiswa itu banyak ya. Kalau awal masuk langgannya itu apa namanya selangit lah gitu. Apalagi cowok-cowoknya gitu. Belajar tampang tenteng di kampus, bicara toilet, pas kencing pakai boxer avocado. Bilangnya anak manja pasti. Iya. Terus sering banget mahasiswa tuh banyak yang mabok dulu kan di sini mahasiswa pasti. Kalau nggak mabok katanya nggak gaul. Di mana sini? Liquid ya, retro gitu. Zona kafe. Mabuk dulu, gitu. Baru masuk, keluar, masuk ke dalam retro, dusir sampah. Itu mahasiswa yang modelnya gitu tuh mahasiswa yang nyebelin. Mabok resek, kalau sadar dia culas. Itu sulit kita temenin pada saat mana, gitu. Ada juga nih mahasiswa yang rata-rata. Iya, biasanya kalau misalnya mahasiswa ini cupu, ya cucu gimana lagi? Biasanya rambutnya belah tengah. Manajer. Belah tengah gitu. Gini. Rata-rata banget orangnya gitu. Mabok enggak, tapi sholat juga enggak. Ini bikin orang bingung nih. Allah betul, setan juga kesel gitu. Sholat enggak, mabok juga enggak gitu. Jadi beberapa tipe mahasiswa itu menentukan bagaimana kita bisa menikmati
tadi apa yang dibilang masa mahasiswa itu adalah masa pesta, buku dan prestasi gitu. Jadi Cintanya pada mana? saat Anda menjadi mahasiswa, Anda harus merasakan semuanya. Anda harus bisa berpesta, Anda harus mengenal buku, dan Anda juga harus berprestasi karena itu yang akan menjadi modal kita pada saat kita akan bergelut atau mengadu nasib di dunia yang nyata. Di dunia kerja, pesta, buku, dan prestasi itu pasti akan sangat berguna. Kemampuan Anda berpesta, pesta apapun ya, kemampuan Anda berpesta itu untuk menunjukkan kemampuan Anda bersosialisasi sebenarnya. Ya, kemampuan Anda membawa buku itu menunjukkan seberapa intelek Anda sebenarnya, dan kemampuan Anda untuk berprestasi tentu itu hasil dari apa yang Anda lakukan. Nah, kalau ngomongin startup, ini sebenarnya saya berasal dari bukan komunitas startup. Pada saat mulai booming, itu saya adalah salah seorang yang di luar komunitas startup yang diajak startup. Gitu. Jadi begitu saya dapat panggilan dari Fadli untuk startup di Makassar, gitu, saya langsung oke. Kalau untuk kemajuan startup, gue nomor 1 Fadli. Gue gak tanyain fee, gue gak tanyain bayaran. Tapi pulang dari sini istri gue nanyain. Udah selesai bro? Udah ya? Alhamdulillah. Ya. Dan di startup itu memang bedanya begini bro. Startup itu membuat orang seperti mendengarkan pidato dengan bonus lucu. Startup itu seperti mendengarkan orang ceramah dengan bonus lucu. Dan ujungnya memang harus lucu kalau menurut saya startup itu. Kayak misalnya gini, pengalaman-pengalaman yang diceritakan pada saat startup itu harus membuat orang tertawa. Jadi pengalaman-pengalaman yang diceritakan itu harus pengalaman yang dirasakan oleh si komik, juga pengalamannya dirasakan oleh si pendengar. Misalnya kalau saya ngomongin tentang kondisi pesawat udara gitu, itu hanya beberapa orang dari audiens yang pernah mengalami. Jadi hindari menggunakan jokes atau beat yang disebut di startup itu sesuatu yang spesifik yang hanya sedikit orang mengerti. Kita harus lebih global. Misalnya gini, kalau kita ngomongin Indonesia pasti semua orang udah tahu. Kalau kita ngomongin suku-suku bangsa, orang udah tahu. Nah itu lebih mudah. Saya bilang pada saya beberapa kali startup di berbagai daerah, termasuk di Ambon. Ambon ini adalah suku bangsa yang paling top menurut saya di bidang seni suara lagu. Karena hampir semua ya. Karena hampir semua itu lagu berasal dari Ambon sepertinya. Lagu nasional, lagu wajib. Indonesia tanah air kita, itu orang Ambon tuh. Iya. Lagu anak-anak, kasih ibu kepada. Iya tahu. Dan ini yang menurut saya paling kacau nih. Halo Bandung. Halo Bandung, ibu kota periangan, sudah lama kita. Jadi kita adalah Bandung. Dan tinggalnya di Bandung karena orang memang bergerak di mana aja. Itu memang luar biasa orang di Ambon. Juga waktu itu saya pernah beberapa saat ya, sekitar 3 bulan ya tinggal di sana. Nah, saya tinggal di tempat teman saya yang kerja itu sebagai cuci motor. Dia buka cuci motor dan cukup ramai. Cuci motornya cukup ramai dan lumayan banyak penghasilannya. Nah, karena sudah cukup ramai, dia buka sampai jam 5 gitu. Ternyata
masih suka ada yang jam 7 masih datang, kita udah nggak bisa dilayani karena memang pegawainya udah nggak ada. Akhirnya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, dia memutuskan untuk membuka cuci motornya 24 jam. Jadi besar-besar tulis cuci motor 24 jam. Tapi begitu mengadakan inovasi seperti itu justru sepi. Nggak ada lagi cuci motor di situ. Saya kan kasihan orang itu, jadi samping-sampingnya itu pada ramai tetap cuci motor. Kenapa kalau cuci motor di situ lagi? Jadi saya tanya, kenapa kalau kamu cuci motor di tempat saya lagi? Di situ kelamaan, cuci motornya 24 jam. Saya terima kasih.